Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya tidak memposting sebuah channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah pelajaran sama anak saya itu sekarang sudah duduk di bangku sanawiyah. Untuk yang sekarang ini saya akan memberikan pelajaran di mana di sini ada personal komputer atau PC ya, atau PC lama tidak dihidupkan. Ini dengan kata lainnya lah mati, tidak bisa difungsikan dengan secara maksimal. Entah apa-apanya nanti kita bacakan bersama dalam pelajaran ini. Kita lanjutkan. Saya jelaskan satu persatu perangkat. Dari tadi ini namanya power supply, sumber arus listrik semuanya ada di sini. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik, simak. Ya, ini casing semuanya terdiri dari casing tempatnya hard disk, tempatnya CD-ROM. Kemudian, nah yang warna biru kotak ini namanya motherboard. Nah kalau motherboard rusak, ya semuanya tidak berfungsi, tidak bisa hidup sama sekali. Terkecuali memang listrik tidak ada arus listrik masuk, berarti power supply ada yang bermasalah di sini. Jadi ketentuannya adalah kita buka satu persatu. Coba di obeng ini. Nah, hard disk cabut dulu ininya, kabelnya cabut, cabut pelan-pelan. Terus apa yang jatuh itu? Gak ada apa-apa, abaikan. Kabel bawah itu juga listrik, kabel listrik ini. Oke, kabel listrik. Kemudian ini RAM, memori ini, memorinya laptop, komputer ini sama. Buka penjepitnya gini, satunya. Udah tarik ke atas. Tarik ke atas, pastikan sisi kanan kirinya sama-sama dibuka. Ya, udah angkat. Nah itu RAM, berapa giga di situ? Berapa giga? Tertera, ada tulisan di situ. Berapa GB di situ? Berapa? Ada tulisan kecil biasanya. Coba. Berapa giga? Ini RAM-nya DDR berapa ini? Ini ada ya? Ada. Coba dicek dulu. Kita cek ya. Satu giga sepertinya ini. Ini 1 giga RAM-nya. Oke, 1 giga. 1 GB, jadi masih terlalu awal ya, masih terlalu awal. Itu RAM. Kalau RAM-nya laptop itu lebih kecil, itu panjang karena tempatnya motherboardnya lebih besar. Nah, kita perhatikan sekarang di bagian ini. Nah, setelah diperhatikan, di sini juga ada tes baterai di sini. Nah, ada baterai di sini. Nah, ini baterai nih, perhatikan. Baterai ini cara nyambutnya gini, caranya ini ada cungkitnya di sini, ada penyungkitnya. Nah, maka baterai itu untuk ngetes baterai sehat hendaknya ini harus dijilat. Kalau agak gimana di lidah itu ya harus ya, coba saya dulu. Masih sehat. Jadi baterainya masih sehat, ini masih sehat. Oke, kita perhatikan. Nih, tahu cara masangnya? Coba pasang. Perhatikan dari penyungkit sini. Ini belakangan, agak ke dulu. Udah langsung pasang baterainya. Jangan kebalik. Bukan. Nah, balik cong. Udah balik gini masangnya. Dari sini dulu. Sampai mau ceklek. Nah, ngerti?
Oke. Nah, ini prosesor. Jadi intinya semua, ini ada pinnya. Ini ada pin ya, saya buka dulu. Jadi gimana kerjanya PC itu, semuanya bersumber dari arus listrik dari power supply ini. Ini kabel SATA ya. Ini kabel SATA, tipenya tipe SATA. Kenapa kok tipe SATA? Kita membedakan dari harddisk yang kita perlukan di sini. Harddisknya yang kita perlukan. Coba obeng dulu, obeng dulu. Saya pause dulu ya. Kita obeng. Kita lanjutkan. Tadi sengaja di pause untuk membuka beberapa contoh harddisk di sini. Contoh harddisk. Jadi intinya ini harddisk tadi kabelnya kabel SATA, mana kabel SATA? Nah, kabel SATA. Coba buka kabel SATA-nya. Buka. Nah, penjepitnya buka. Nah, penjepitnya buka. Buka dulu penjepitnya. Cek angka. Sip. Itu kabel SATA. Ini ada di sini contoh ya. Ada contoh di sini. Ini contoh. Contohnya itu kabel ATA dengan SATA. Apa yang membedakan ya? Pinnya. Di situ ada berapa lubang di sini? Nah, ada berapa lubang? 24 ya. Sekitar 24 di situ. 30-an. Hitung berapa? Itu tergantung dari konektor pin itu yang akan dimasukkan ke bagian harddisk nantinya. Berapa di situ? Hah? 3940 pin ya, berarti sekitar itulah. Jadi untuk menggunakan itu harddisk, kabel konektornya untuk membaca sistem yang ada di dalam itu menggunakan kabel ATA. Nah, sebelum adanya kabel SATA. Oke, membedakan apa di sini? Nah, ini pegang harddisknya, pegang belakangnya ini, pegang satunya, belakangnya ini. Nah, belakang yang ini mana? Coba lihat tempatnya kabel tadi untuk colokan. Nah, ini kabel ATA di sini, tipenya tipe ATA. Jadi pinnya kayak gini. Nah, pinnya kayak gini. Jadi yang baru belajar komputer harus tahu, oh ini tipenya harddisk ATA. Jadi ini ada tulisan ATA di situ kan. Nah, ini sekitar berapa giga ini? Ini 80 giga di sini. Kapasitasnya 80 giga di sini. Kapasitasnya 80 giga. Nah, itu berapa giga itu, Vicky? Ini juga tipenya Hitachi. Nah, ini Hitachi. Kalau enggak salah ini sama 80 giga di sini. Ini kapasitasnya ini. Nah, kapasitasnya 80 giga. Jadi yang membedakan ini pegang Mas. Nah, ini juga pegang. Nih, nah tipenya di sini. Balik. Nah, ini balik. Ini karena baru belajar ini. Perlu saya perkenalkan komputer. Nah, ini kabel ke ATA, ini kabel enggak kabel setruman di sini. Ambil dayanya di sini. Ambil daya di sini. Kalau ambil dayanya itu bagian ini. Nah, tipenya ini. Jadi tipe setrumannya di sini. Oke, dilanjutkan. Jadi kalau semua sumbernya dari situ semua, jadi oke, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Gimana? Jadi gimana? Apa? Cara mendapatkan dayanya? Oh, daya. Oke. Jadi daya itu ya harus bersumber dari ini, dari power supply. Kan ini colokan ini harus ada di listrik. Nah, di daya listrik. Jadi kabel ini kabel dari power kita colokkan ke bagian belakang ini di sini. Nah, ada di sini. Nah, di bagian sini. Jadi ketentuannya di sini. Terus kita lanjutkan. Jadi power ini semua selesai. Kemudian konektor, kabel konektor. Jadi kalau tipe ATA tipenya ini kayak gini. Powernya.
Kalau tipe SATA, tipe powernya kayak gini, sama. Kita ngambil dayanya ada di power supply semua. Coba colokan. Nah, ini punya Mas, ini punya adik itu. Dipaskan. Susah. Satunya kabel anunya SATA sama ATA-nya. Kabel SATA sama ATA. Lihat lubang, pinnya takut kebalik di situ. Ya, SATA-nya pakai yang itu. Iya, ini maaf kawan-kawan, ini masih saya ajari nih. Biar tidak main terus, mumpung liburan ya, biar ada manfaatnya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ketika semua sudah terkoneksi semua, jadi intinya nanti begini. Kalau ini ada tempat SATA, ada tempat ATA, berarti motherboard kita cocokkan di sini. Ada tempat SATA enggak? ATA maksud saya. Ada tempat ATA enggak untuk kabel ini, konektornya? Kayak gini bentuknya tadi. Untuk mencolokkan kabel pin ini. Ada enggak? Ada kan? Berarti enggak support untuk ATA, tipe harddisk ATA. Nah, kalau untuk tipe harddisk yang SATA, ini baru support. Ada port sekitar 1 2 3 4. Nah, ada 4 port di sini. Jadi itu intinya. Itu harddisk. Jadi harddisk yang bagian ATA ini enggak support. Udah, buka, cabut ini dulu karena enggak dipakai. Kayak saya jelaskan satu-satu. Ini namanya apa? CD room. Tempatnya CD ini di depan. Nah, CD room. Compact disk room, ruang untuk CD. Bisa VCD tergantung dari yang mau kepingan, yang mau nanti dimasukkan. Coba baut lagi ini biar tahu tadi. Jadi untuk sengaja dilepas tadi untuk mengetahui beda harddisk tipe ATA sama SATA di situ. Jangan terbalik. Nah, ini kayak gini. Oke. Ya benar. Masukkan dari sini enggak apa-apa. Dari bawah sini. Udah, paskan bautnya. Oke, diobeng dulu. Ini sengaja diobeng bagian sebelah sisi kanan casing ya. Nah, jadi sisi kirinya tidak diobeng. Ini cukup sudah, yang penting tidak goyang. Intinya seperti itu. Kalau goyang ya kita ada bahaya di situ. Oke, jadi kita jelaskan harddisk selesai. Nah, sekarang RAM, random access memory, akses penyimpanan sementara. Mana memorinya tadi? Nah, RAM. Oke, RAM ini di sini ada tipe. Oke, jadi untuk jenis beberapa RAM, random access memory, kepanjangannya dari RAM itu sebagai penyimpanan sementara, dan kerjanya PC atau komputer itu apa ya? Bergantung sama besar tidaknya RAM, besar tidaknya RAM, random access memory. Kalau RAM semakin besar ya maka kerjanya semakin cepat, semakin besar daya yang akan berputar seperti itu. Jadi ini tipe DDR2. Nah, ini DDR2 sebelah kiri, DDR2 sebelah kanan, ini DDR3. Apa yang membedakan DDR2 dengan DDR3 atau DDR1 Pentium 3? Saya sudah punya, cuma tempatnya lupa, penyimpanannya lupa. Ini DDR2, ini DDR3, yang sebelah ini DDR3. Jadi yang membedakan adalah sisi lempengannya. Ini DDR3, dan juga di sini tertera tulisan ini DDR. Kalian lihat di video ini, DDR berapa ini?
Nah, ini DDR2 di situ, DDR2 kelihatan. Ini yang satunya di bawahnya. Ini DDR berapa ada di situ? Yang hitam. Ada ya. Ini tipenya DDR3 ini. Komputer yang sekarang ini DDR3. Nah, pokoknya kalau ini dicolokkan, ini punyanya temen ini. Kemudian kita coba pasang RAM tadi yang kecil. Nah, perhatikan kakinya, slot di kakinya jangan kebalik. Kalau kakinya ini kan ada slot di sini ya, ada pembatas. Nah, pembatas kita masukkan slotnya. Ini cara masangnya. Coba lepas. Ya udah itu. Udah. Sisi sini, sisi ujung tekan sampai bunyi klek gitu. Coba. Satunya juga tekan yang keras. Nah, itu bunyi seperti itu. Jadi RAM sudah terpasang, harddisk, kabel SATA-nya itu tadi, nah yang itu dipasang bagian sini. Nah, ada tipe L di sini ya, kayak L. Nah, ini ada model L di sini. Jangan sampai kebalik. Oke, coba pasang. Coba dirakit. Sudah. Bagian harddisknya juga. Coba. Yang kebalik. Nah, yang kecil-kecil, yang besar itu untuk daya ya. Untuk daya nanti. Oke. Balik. Pelan-pelan, yang penting berhasil. Sudah bunyi ceklek ya. Bunyi ceklek seperti itu. Dayanya ambil dayanya. Dayanya dari power supply. Kabel ya merah kuning hitam itu. Ambil power supply tipe untuk harddisk SATA. Tipe harddisk SATA ya, boleh ambil itu, boleh. Boleh ambil yang itu. Nah, coba. Udah semua. Kemudian kita tentukan harddisk selesai, RAM selesai. Kemudian ya itu daya untuk motherboard. Udah. Bunyi ceklek juga, selesai juga semua. Coba saya cek. Oke, Gus, saya cek juga. Gus, cek ATX-nya. Nah, kabel ATX. Oh, ini tidak dibuka tadi. Jadi ini penting nih, kalau tidak dicolokkan tidak hidup ya. Tidak hidup ini. Tidak hidup. Tidak hidup. Jadi intinya kalau tidak rusak ini bisa nyala. Kalau rusak berarti sudah ada daya. Kita pastikan di bagian part pertama ini tidak ada sebuah kerusakan. Paham ya?